Sulawesi Utara, ada banyak pabrik yang memproses ikan tuna segar menjadi tuna kaleng. Langsung kita lihat saja proses produksinya yuk. Proses ini disebut pembersihan, yaitu proses pembuangan insang dan isi perut ikan. Untuk membuat ikan tuna kaleng, bahan yang digunakan adalah ikan yellowfin tuna dan cakalang atau skipjack. Nah, karena ukuran tunanya itu besar sekali, ini 10 kilo, di atas 10 kilo. Nah, makanya sebelum disortir untuk dimasak, itu harus dipotong-potong terlebih dahulu, lalu baru masuk ke proses selanjutnya. Di sini, ikan yang sudah dibersihkan kembali dibersihkan dengan air yang mengalir, supaya ikan-ikan tersebut bisa langsung dimasak. Ikan yang sudah bersih lalu disusun di rak, lalu dimasukkan ke dalam alat yang ada di belakang saya ini nih. Ini adalah proses masaknya. Nah, mereka menggunakan sistem steam baking. Nah, untuk ukuran yang kecil-kecil itu bervariasi antara 20 sampai 30 menit, tapi untuk yang besar yang 10 up itu 60 sampai 65 menit. Nah, ikan yang sudah matang selanjutnya didiamkan dulu hingga dingin. Pengolahan ikan yellowfin tuna dan cakalang dilakukan di meja yang berbeda ya. Nah, sekarang saya masuk ke proses berikutnya, yaitu skinning, di mana bagian kepala, buntutnya itu semua dibuang dan juga bagian kulitnya. Tuna sering juga disebut sebagai ikan berminyak karena mengandung adequate intake atau vitamin D. Zat ini baik sekali untuk bayi, anak-anak, dan perempuan usia 19 sampai 50 tahun karena dapat membantu metabolisme kalsium untuk pertumbuhan dan kepadatan tulang. Wow, ini dia nih proses berikutnya, itu loining, yaitu pemisahan dagingnya antara daging putih dan daging merah itu dipisah, lalu tulangnya juga diambil. Kadar protein daging putih ikan tuna lebih tinggi daripada daging merahnya. Sebaliknya, kadar lemak daging merah tuna lebih kecil daripada daging putihnya. Bumbunya menggoda sekali. Perut saya jadi lapar. Yang sedang dibuat ini adalah tuna bumbu rica-rica. Wow, khas Sulawesi Utara banget nih. Kaya rempah dan so pasti pedas. Bumbunya itu bukan hanya sarinya saja, tapi itu benar-benar bumbu yang dimasak terlebih dahulu, baru dicampur dengan daging tunanya. Sadap banget, ya nggak? Setelah dibumbui, proses selanjutnya adalah penutupan kaleng. Proses ini sangat penting untuk menjaga kesterilan karena tuna kaleng dibuat tanpa bahan pengawet. Jadi, kaleng harus benar-benar tertutup rapat. Nah, supaya kalengnya juga steril, tuna kaleng dimasukkan lagi ke dalam oven. Oke, proses terakhir adalah finishing, yaitu labeling dan packing. Masa kadaluarsanya setelah 3 tahun dari hari pembuatan. Sadap. Itu kan Pak Jeffrey. Saya bisa masuk ke sini melalui Pak Jeffrey loh. Makasih ya. Ini Mbak, saya punya oleh-oleh. Wah, dapat yellowfin tuna dan akan saya masak. Hai, sadap. Ya Pak, aku pamit ya. Nah, sekarang temani saya ke pasar ikan yuk. Sulawesi Utara terkenal sebagai penghasil ikan. Nah, tidak lengkap rasanya kalau sudah sampai di Manado tapi tidak mengunjungi pasar ikannya. Pak, ini Oci. Iya, Oci. Berapa sekilonya? 20? Oke. Aha, itu dia si Oci, alias ikan kembung, ikan pelagis kecil yang memiliki nilai ekonomis menengah sehingga terhitung sebagai komoditas yang cukup penting bagi nelayan. Kembung biasanya dijual segar atau diproses menjadi ikan pindang dan ikan asin yang lebih tahan lama.
Selain rasanya yang enak, ikan ini mempunyai manfaat sebagai sumber energi, vitamin A, kalsium, dan fosfor.